Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan diantara syarat-syarat sahnya sholat berjamaah, muwafaqatun fi sunanin tafhushu mukhalifatun fiha. Muwafaqatun, nyocoki, sesuai ya, fi sunanin, di dalam pekerjaan sunnah-sunnah, tafhusyu, yang sangat, mukhalifatu, yang menyelisihi, fiha, atas sunnah-sunnah, fi'lan, dalam mengerjakannya, autarkan, atau meninggalkannya. Fatabtulu, maka menjadi batal sholatu man waqa'at bainahu wa bainal imami. Maka batal sholat orang waqa'at, yang terjadi, bainahu, antara makmum, wa bainal imami, dan antara imam, yaitu mukhalafatun fi sunnatin, yang berselisih atau yang berbeda dalam pekerjaan-pekerjaan sunnah. Sunnah yang mafhasyah, sunnah yang sangat. Kasajdati tilawatin, seperti sujud tilawah. Fa'alahal imamu, mengerjakan akan sujud tilawah, yaitu imam. Wa tarokahal makmumu, dan meninggalkan sujud tilawah, yaitu makmum. Amidan, dengan sengaja. Aliman, dengan pengetahuan dan mengerti. Bitahrimi, maka haram hukumnya. Artinya batal berjamaahnya si makmum. Wa tasyahudi awalin, dan dalam hal tasyahud awal, fa'alahu, yang mengerjakan pada tasyahud awal, al-imamu, imam. Wa tarokahu, dan meninggalkannya akan tasyahud awal, al-makmumu, si makmum. Au tarokahu, atau meninggalkannya pada tasyahud awal, al-imamu, imam. Wa fa'alahu, dan mengerjakannya tasyahud awal, al-makmumu, si makmum. Amidan, dengan sengaja. Aliman, dengan mengetahui. Wa in lahiquhu, sekalipun menyusulnya si makmum atas meninggalkannya mengikuti imam, alal qurbi, dalam waktu yang dekat. Haitsu, sekiranya, lam yajlis, tidak duduk, al imamu, imam, lil istirahati, yaitu duduk istirahat. Li'udulihi, karena berpindahnya si makmum, an fardin, dari pekerjaan fardu, al mutabi'ati, yang mengikuti, ila sunnatin, kepada sunnah. Nah, kita melanjutkan kembali bahasan tentang sahnya orang sholat berjamaah. Saya nggak tahu nih yang keberapa ini, karena udah banyak yang kita lewati. Di antara sahnya orang berjamaah, orang bermakmum kepada imam, yaitu kalau makmum nyocokin sama kerjaan imam ya, tidak menyelisihi sama pekerjaan imam, sekalipun dalam hal ibadah sunnah, tapi sunnahnya yang al-fahsh, sunnah yang kuat, sunnah yang dikukuhkan, dikuatkan. Jadi misalnya, tabtulu salatu man waqa'at bainahu wa bainal imam mukhalafatun fi sunnatin. Imam mengerjakan sunnah, makmumnya meninggalkan sunnah, maka pekerjaan si makmum itu menjadi batal ya, dalam hal berjamaah. Contohnya apa? Yaitu sujud tilawah. Imam misalnya baca surat As-Sajdah. Di tengah surat As-Sajdah itu ada kalimat fasjudu lillahi wa'budu. Atau misalnya di surat-surat pendek ada kalimat wasjud waqtarib. Nah itu imam langsung sujud.
nggak pakai ruku, namanya sujud tilawah. Nah, maka makmum wajib ngikutin imam. Karena imamnya sujud tilawah, maka makmum ikut sujud tilawah. Kalau makmumnya nggak ada ilmunya, imam langsung sujud, makmum pasti ngucapin kalimat subhanallah. Imam bagaimana sih ini nggak pakai rukuk, tahu-tahu langsung sujud, padahal sujud tilawah. Maka makmum harus mengikuti sujud tilawahnya imam. Maka kalau makmum meninggalkan sujud tilawah, imamnya yang nungging sendiri, makmumnya nungguin, ya, berarti makmum tidak taat kepada imam, sekalipun itu pekerjaan sunnah. Kalau dia sengaja, dia tahu, maka menjadi batal dalam berjamaah. Atau tasyahud awal yang imam mengerjakan, makmum meninggalkan, ya. Tasyahud awal itu termasuk sunnah ab'ad, ya. Jadi sunnah dalam sholat kan ada dua, ada ab'ad, ada hayat. Yang ab'ad yaitu tasyahud awal sama kunut subuh dan kunut malam 16 Ramadan. Itu menurut madhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah sunnah ab'ad. Dalam hal sunnah ab'ad, kalau kita lupa tidak mengerjakan sunnah ab'ad, maka nanti terakhirnya dibayar dengan sujud sahwi. Orang sholat zuhur mestinya duduk tahiyat awal, dia tidak duduk, langsung bangun, ya, disubhanallahi sama makmum, tapi sudah i'tidal, ya, sudah berdiri tegak. Maka kalau imam sudah berdiri tegak, nggak boleh turun lagi duduk sujud, duduk pada posisi, ya, posisi tahiyat. Kenapa? Sebab sudah sempurna dalam intiqal biruknin ila ruknin akhar, karena dia sudah berpindah pada satu rukun ke rukun yang lain. Kalau misalnya makmum bilang subhanallah, imamnya sudah berdiri sedakap untuk melanjutkan rakaat ketiga, maka imam jangan turun lagi. Kalau turun lagi berarti mundur, karena rukun berikutnya sudah dikerjakan. Terus bagaimana? Makmumnya yang harus ikut berdiri. Makmum ikut berdiri, ya. Padahal kesalahan imam. Makmum ikut berdiri berarti ikut berbuat kesalahan. Tapi kesalahannya tidak merusak pekerjaan sholat, karena nanti bisa ditambal dengan sujud sahwi. Nanti kalau sujud sahwi, imam sujud sahwi, makmum sujud sahwi nggak? Sujud sahwi juga. Jangan orang salahnya imam sih, bodo amat, gue tungguin aja tahiyat. Nggak bisa. Imam sujud sahwi harus ikut sujud sahwi. Nah, umpamanya imamnya sudah berdiri sedakep untuk rakaat ketiga, makmumnya karena nggak mau salah duduk tahiyat. Iya, bodo amat, imam salah, biarin aja, nungguin kita, ya. Ya, kita tahiyat awal sampai selesai. Nah, itu berarti tidak muwafaqah terhadap pekerjaan imam, namanya mukhalafah, ya, menyelisihi pada pekerjaan imam. Kalau begitu makmumnya batal dalam berjamaah, imamnya nggak batal, nanti imam mengganti dengan sujud
sahwi. Nah, kalau makmum tidak ingin batal, maka dia khuruj, dia keluar dari niat berjamaah, selamat dah tuh sholatnya ya. Tapi berarti tidak ada nilai jamaah. Jadi tetap dapat nilai berjamaah sekalipun salah atau merasa benar ya, menganggap diri benar lalu kemudian meninggalkan berjamaah. Pilih mana tuh? Biarin ikut salah sama imam, yang penting pahala jamaahnya tidak hilang. Karena masih ada buat membayar kesalahan imam, yaitu sujud sahwi. Au tarakahul imam wa fa'alahul ma'mum. Atau sebaliknya, tadi yang meninggalkan tahiyat awal imam karena lupa, kemudian makmum tetap tahiyat awal. Atau sebaliknya, imamnya tahiyat awal, makmumnya karena tahu bahwa tahiyat awal itu hukumnya sunnah, dia berdiri, tidak duduk ngikutin imam. Maka yang begitu berarti rusak. Wa in lahiquhu 'alal qurbi, sekalipun menyusulnya kepada imam dalam waktu yang dekat. Haitsu lam yajlisul imam, haitsu lam yajlisil imamu lil istirahati. Sekiranya imam tidak duduk pada istirahat. Karena li'udulihi an fardil mutaba'ati ila sunnatin, karena berpindahnya si makmum dari pekerjaan fardu yang harus mengikuti kepada sunnah. Jadi imam duduk, makmumnya berdiri. Kalau berdirinya sudah sempurna, berarti kan pindah rukunnya sudah sempurna. Sekalipun waktunya dekat dari berdiri, kalau dia sudah tumakninah dalam berdiri, maka berarti tidak boleh duduk kembali. Caranya bagaimana? Ya dia harus mufaraqah. Nanti berarti dia sujud sahwi ini si makmum. Ya, kebalikan dari imam. Sampai di sini paham? Belum? Belum. Oh gitu. Ketika imam berdiri, tadi kan makmum bertahan menyesuaikan tahiyat. Nah, posisi imam baca Al-Fatihah. Nah, sedangkan baca Al-Fatihah dengan tasyahud awal itu kira-kira hampir sama waktunya ya, panjangnya. Iya. Nah itu imam nungguin makmum bangun atau biarin aja kita selesai Fatihah terus? Nah, berarti itu namanya belum paham. Iya, belum paham. Ya. Jadi kalau imam berdiri, berarti imam melakukan kesalahan meninggalkan tasyahud awal. Maka pertanyaannya, makmum duduk tasyahud awal atau ikut berdiri? Jawabannya, makmum ikut berdiri. Jangan maksain tasyahud awal. Kalau maksain tasyahud awal, maka berjamaahnya menjadi rusak. Begitu maksudnya. Makmumnya tetap bertahan. Sedangkan imam kan sudah berdiri semua, berbeda rukun. Ya. Makmum kan bertahan itu menyelesaikan Tasyahud. Ya. Kemudian imam itu nungguin makmum apa enggak tuh? Nungguin makmum bangun apa enggak? Jawabannya, imam yang bertahan dengan tasyahud awal maka rusak berjamaahnya. Makmum yang menyelesaikan tasyahud awal tidak mengikuti berdirinya imam, maka rusak dalam berjamaah. Artinya nggak usah ditungguin. Nggak usah tahiyat awal, makmum mengikuti imam yang salah. Kalau makmum tetap tahiyat awal, padahal imamnya sudah disubhanallahi tidak duduk lagi, maka si makmum ikut berdiri menyusul imam. Kalau makmum maksain diri tasyahud awal, ya, imam suruh nungguin, ya, maka
makmumnya batal dalam berjamaah, batal dalam sholat manakala dia tidak niat keluar dari berjamaah. Tapi kalau dia niat keluar dari berjamaah, selamat sholatnya, tapi batal dalam berjamaah. Sudah paham? Jadi jangan maksain duduk tahiyat awal. Kalau imam salah nggak duduk tahiyat awal, maka kita kudu ikut imam, karena tahiyat awal adalah hukumnya sunnah. Ketika orang lupa tahiyat awal, posisinya berdiri sudah tegak, berarti sudah tumakninah, sudah pindah pada rukun yang lain, maka tidak boleh duduk kembali. Biasanya gimana? Di subhanallahi duduk lagi. Kalau duduk lagi rusak semua jadinya itu. Iya. Paham sampai di sini? Ya. Setelah imam berdiri, langsung tahiyat kan? Setelah itu kan ruku biasa, terus tahiyat. Ya. Langsung tahiyat atau tahiyat awal si imam? Imam berdiri meninggalkan tahiyat awal. Umpamanya sholat maghrib, katakan ya, umpamanya sholat maghrib, imam meninggalkan tahiyat awal, berarti rakaat kedua sudah selesai, dia pindah rakaat ketiga. Maka dalam rakaat ketiga ya tasyahudnya, tahiyatnya tahiyat akhir, tidak lagi tahiyat awal karena sudah lewat. Itu loh ya, contoh yang mudah, yang rubai, yang 4 rakaat. Saya imam, rakaat kedua mestinya duduk tahiyat, saya berdiri. Makmum subhanallah. Itu kalau yang subhanallah satu orang, imam jangan buru-buru percaya. Karena kejadian ya, imam berdiri rakaat ketiga, ada yang subhanallah, imam duduk lagi, padahal yang subhanallah satu, yang salah yang ngingetin. Tuh, kadang terjadi begitu. Maka dengerin yang subhanallah berapa orang. Ya. Saya berdiri nih, ya, lewat dari tahiyat awal. Berarti kan rakaat ketiga kan? Dalam rakaat ketiga saya duduk tahiyat enggak? Enggak. Kalau duduk tahiyat mundur. Kan tahiyatnya adanya di rakaat awal, rakaat kedua. Nah kalau tahiyatnya saya pindah di rakaat ketiga, merusak aturan sholat. Nah berarti rakaat ketiga tetap berdiri, berarti tiga-tiganya berdiri semua, nggak ada tahiyat di tengahnya. Nah nanti terakhir tahiyat akhir, sebelum salam kita sujud sahwi. Karena itu supaya tidak lupa bahwa kita akan melaksanakan sujud sahwi pada rakaat, pada tahiyat akhirnya, duduknya dianjurkan duduk tahiyat awal, karena mau siap-siap sujud sahwi. Selesai sujud sahwi baru duduk tahiyat akhir. Sudah sampai sini selesai. Baik. Ini kudu rapi nih, kalau enggak salah paham bingung kita ya, tambah bingung. Nah itu yang salah imam. Nah sekarang yang salah makmum. Imamnya duduk tahiyat, makmumnya belandrang berdiri. Kalau makmum ini berdirinya belum sempurna, boleh duduk lagi. Tapi kalau makmumnya berdirinya sudah sempurna, sudah sedakap, berarti sudah intiqal ila ruknin akhar, sudah pindah pada rukun yang lain, maka tidak boleh turun lagi. Haitsulam yajlisul imam, tapi wa in lahiqahu alal qurbi, sekalipun selisihnya tidak lama. Karena apa? Sudah pindah rukun yang lain. Solusinya bagaimana? Solusinya, maka si makmum ini harus niat keluar dari berjamaah, atau dia membatalkan sholatnya dan mengulang menjadi makmum masbuk. Begitu. Dah. Ya mungkin karena pengetahuannya belum sampai, ya. Begitu berdiri, saya pernah tuh sholat ya, tapi sudah dulu. Jadi
makmum ini sampai subhanallahnya itu berkali-kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi yang lain nggak ada yang bergerak ngikutin imam semua, ya, karena ternyata yang salah yang ngucap subhanallah. Ya. Kalau tadi kan kelewatan rakaat ketiga, jadi baru 1 rakaat udah tahiyat awal. Nanti yang waktu itu asar ya, baru 1 rakaat udah tahiyat awal. Yang keduanya tetap, jadi cuma asar cuma 3 rakaat itu gimana? Rakaat pertama tahiyat awal. Kalau dia jadi imam di musola pasti diteriakin sama jamaah subhanallah gitu. Nah, karena posisi duduk tahiyat itu tidak pindah rukun pada posisi berubah yang jauh, maka sebelum dia mengucap at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, ketika diteriaki subhanallah ya dia berdiri karena baru rakaat pertama. Lalu nanti tahiyat awalnya tetap ada di rakaat kedua. Tapi ini imamnya salah, makmumnya diem semua. Ya, 2 hari yang lalu kejadian. Saya itu makmum masbuk. Saya datang, imam sedang duduk tahiyat awal. Saya takbiratul ihram, terus ikut duduk tahiyat awal. Selesai imam berdiri, kan rakaat ketiga tuh. Saya berdiri berarti saya rakaat pertama. Mestinya imam rakaat ketiga, saya rakaat pertama, lalu imam rakaat keempat, saya rakaat kedua. Imam rakaat ketiga duduk tahiyat lagi. Diam semua. Lah saya makmum masbuk, saya mau subhanallah takut salah. Nggak ngerti awal-awalnya. Iya. Ternyata imamnya salah. Sampai bubar selesai nggak ada yang subhanallah. Zikir salam-salaman bubar, sudah bubar. Saya batin doang. Ini bagaimana ini? Ya, ya. 5 rakaat. 5 rakaat sholatnya, bukan 3 rakaat. Iya. Tadi mau diulangin lagi. Udah tahiyat awal, rakaat ketiga mau tahiyat lagi. Jadi subhanallah ya jamaah. Saya kencengan, orang saya dari awal ngikutin. Itu. Jadi ya kalau yang sudah sering begitu udah jangan jadi imam dah. Ribet. Iya. Makanya makmum depan belum. Nah, makmum di depan itu jangan bengong. Kudu serius ya. Kita jadi imam, sekali kelas 1 raya, 3 rakaat, bisa 3 rakaat, dan yang subhanallah, Iya. malah udah zikir, pada ribut belakang, kurang, ulang lagi, komat, lagi nggak semestinya nggak komat lagi, namanya satu cara untuk ulangi satu. Jadi kalau kita sholat isya baru rakaat ketiga duduk tahiyat sampai salam orang pada diem, lalu kita sadar atau jadi omongan orang-orang di belakang sementara kita masih di tempat sholat, maka kita langsung takbir lagi Allahu Akbar, lanjutkan rakaat keempat sekalipun sudah niat salam. Kecuali udah keluar, udah jajan bakso semangkok, orang ngomong, Ustaz, tadi sampean sholat isya 3 rakaat, waktunya masih panjang, kita mengulangi lagi. Tapi kalau masih di tempat itu, tinggal nambah 1 rakaat, terakhirnya nanti sujud sahwi. Dan itu pernah terjadi oleh Rasulullah SAW. Sekalipun sudah salam. Iya. Nggak niat usoli lagi, kalau usoli berarti komat lagi. Nambah rakaat aja. Iya. Selama belum pindah dari tempat sholat. Pernah terjadi zaman Rasulullah. Ya. Nggak apa-apa, sepanjang masih di tempat sholat, belum beraktivitas yang lain, kecuali aktivitasnya masih terkait dengan zikir sholat. Karena Rasulullah pernah terjadi. Nah, Rasulullah lupa itu bukan kayak kita.
lupanya Rasulullah ilmu, dibuat lupa oleh Allah supaya jadi ilmu. Nah coba kalau Rasulullah sholatnya nggak pernah lupa, kita ngambil pelajarannya dari mana? Itu ya, baik. Jadi sudah terjawab ya, nggak usah qomat mengulang sholat, tapi cukup nambah 1 rakaat. Kalau ingatnya sudah ganti waktu, bagaimana? Ya udah, namanya lupa nggak inget, ya, sudah ganti waktu ya sudah. Amma idza lam tafhush, adapun ketika pekerjaan sunnahnya itu tidak sangat, al mukhalafatu fiha, menyelesainya makmum fiha pada pekerjaan sunnah, fala yadurru, maka tidak magorot, tidak merusak, al ityanu, yaitu mendatanginya si makmum bis sunnati terhadap sunnah. Kakunutin adraka ma'al ityani bihi al imamu fi sajdatihil ula. Seperti misalnya kunut ya, adraka yang menemui si makmum akan kunut ma'al ityani, bersama datangnya si makmum, datangnya si kunut, bihi padanya, pada si makmum, al imama akan imam, fi sajdatihil ula, pada sujudnya yang pertama. Imam rakaat kedua, makmum rakaat pertama, berarti imam doa kunut, makmum itu boleh tidak amin, diem aja boleh, karena nanti mau doa kunut sendiri ya. Kalau makmum ikut amin ya, nanti makmum ikut amin, nanti makmum rakaat kedua kunut lagi apa enggak? Kunut lagi, itu paham ya? Jadi misalnya kita makmum sholat subuh, imam sudah rakaat kedua, imam baca kunut, kita nggak amin nggak apa-apa. Amin boleh. Kita mengaminkan imam. Amin itu maknanya apa? Ya, makna yang gampang, saya ikut dia. Amin, amin, saya ikut dia, saya doa kayak dia. Itu istajib doa'ana. Maknanya begitu, amin itu istajib doa'ana. Tapi yang gampang dalam doa itu, kalau misalnya ada imam sholat, ya, imam tahlil, dia baca doa, kita bilang amin, amin. Itu artinya doa saya juga kayak doanya dia, saya ngikutin doa dia. Ya, ya, kalau guru saya di kampung bilang nyong yokoyokui, tungguin nyong yokoyokui, tungguin nyong yokoyokui. Doa saya kayak begitu juga, gitu. Nah, ya namanya orang nyong ya begitu. Nah, ketika kita tidak ikut amin, diam saja, itu nggak apa-apa. Ya, la yadurrul ityanu bis sunnati, tidak merusak kalau misalnya tidak mengikuti pekerjaan imam dalam doa kunut misalnya. Fa in faraqat tasyahhuda wa faraqa, ya, jadi makmum tetap nanti rakaat kedua baca doa kunut. Lah kalau rakaat pertama sudah baca kunut, lalu rakaat kedua lupa nggak baca kunut, sujud sahwi apa enggak? Sujud sahwi tetap, karena kunut kita yang berlaku adalah pada rakaat kedua. Rakaat pertama kunut kita ikut sama imam, kecuali kita dari awal ikut sama imam, maka kunut kita bener karena barengin dengan kunutnya imam. Paham? Kalau kita telat lalu lupa baca kunut, tetap apa, sujud
sahwi. Itu inda Syafi'i, mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Nah, kalau imam nggak kunut, terus kita pingin tetap ada pahala kunut, bagaimana caranya? Ketika imam sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, maka kita disunnatkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sudah sama dengan kunut. Kalau imamnya nggak kunut, sementara kita orang tukang kunut, begitu imam salam kita sujud sahwi apa enggak? Enggak, karena kita sudah ngikut imam. Berarti kita sengaja meninggalkan kunut subuh. Nah, kunut subuh itu memang menjadi perbincangan dengan para ulama. Mazhab 4 aja kan beda-beda. Ada yang kunut, ada yang tidak. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena kunut subuh itu Rasulullah kadang-kadang kunut, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang kunut subuh, kadang-kadang kunutnya nazilah. Maka ada yang kemudian meniadakan kunut subuh. Nah, kalau kita udah biasa kunut subuh, tiba-tiba imamnya nggak ngajak kunut subuh, apa kata orang? Wah, Muhammadiyah gitu. Padahal masalah kunut bukan NU, bukan Muhammadiyah. Ya, di Saudi Arabia kunut nggak? Ya, subuhnya nggak kunut, tarawihnya malam 16 kunut nggak? Kunut. Di Saudi Arabia NU apa Muhammadiyah? Nggak ada NU Muhammadiyah. Gitu. Jadi orang kita aja yang tahlilan NU, nggak tahlilan Muhammadiyah. Itu kita mengklasifikasi, ya. Kita yang memetak-metak itu. Wa faraqa, dan berbeda kunut at-tasyahhudal awwala, pada tasyahud awal, bi annahu, dengan bahwasanya si makmum fihi, pada tasyahud awal, ahdasa, yaitu pekerjaan baru, qu'udan, dalam duduk, lam yaf'alhul imamu, yang tidak mengerjakan pada pekerjaan itu, yaitu imam. Wa hadza, dan ini, innama tawwala ma kana fihil imamu, innama, apabila, tawwala, memanjangkan, ma, apa-apa, kana, yang ada fihi, di dalam tasyahud itu, al imamu, imam, fala fuhsya, maka tidak banget, maka tidak menguatkan. Wa kadza, dan demikian pula tidak menjadi madarat, la yadurrul ityanu, untuk mendatangkan bitasyahudil awali, dengan tasyahud awal, in jalasa imamuhu lil istirahati, apabila duduk sang imam lil istirahati, untuk duduk istirahat. Li'anna dharra, karena bahwasanya yang membahayakan adalah innama huwa ihdasu julusin, yaitu bahwasanya si makmum dia baru pada posisi duduk, lam yaf'alhul imamu, yang tidak dikerjakan pada duduk itu oleh imam. Wa illa, dan apabila tidak, lam yajuz, maka tidak diperbolehkan. Baik. Sekarang kaitan tasyahud awal. Ya. Kita datang, imam sedang tasyahud awal. Itu apakah kita takbiratul ikhram tidak ikut duduk tasyahud awal sampai menunggu imam berdiri, atau begitu takbiratul ikhram kita duduk mengikuti tasyahud awalnya imam? Mana yang benar? Iya. Kalau kita mau tetap berdiri, tungguin sampai imam berdiri. Ya. Jangan kita berdiri sendirian. Ya, padahal imam belum berdiri. Berarti imam sedang duduk tahiyal awal, kita sudah berdiri, menyelisihi pekerjaan imam.
Nah, kalau kita takbiratul ihram langsung duduk, baru at-tahiyatul mubarakatus, imam berdiri, ya sudah ikut berdiri. Nah, berarti posisi kita masuk pada rakaat pertama, sementara imam masuk pada rakaat kedua. Nah itu nanti kita rakaat pertama, imam rakaat ketiga dong, bukan kedua ya. Berarti nanti akan bareng lagi, rakaat ketiganya berdiri ya, kita berdiri, rakaat keempat imam duduk tahiyat akhir, kita duduk tahiyat awal. Ini masih sinkron. Sekarang misalnya kita ikut imam sudah dapat 1 rakaat, berarti imam rakaat pertama, kita imam rakaat kedua, kita rakaat pertama. Imam duduk tahiyat, kita ikut tahiyat, tapi tahiyatnya siapa nih? Tahiyatnya imam. Nah, kita berarti hitungannya sesungguhnya belum tahiyat karena baru rakaat pertama. Nah, ketika imam rakaat ketiga, berarti kita rakaat kedua. Kalau imam ada julusul istirahah, kalau imam ada duduk istirahat, duduk sebelum bangun untuk rakaat ketiga, sebelum bangun rakaat keempat, ya namanya julusul istirahah, maka makmum boleh memaksakan membaca tahiyat, ya, boleh. Nah, imam kan julusul istirahah kan nggak lama, ya, nggak lama. Terus langsung berdiri. Nah, kita boleh menyelesaikan tahiyat awal secara cepat, sepanjang tidak ketinggalan rakaat ketiganya imam, tidak ketinggalan rukuknya imam pada rakaat keempat. Ya. Pada rakaat ketiga ya. Sementara kita rakaat kedua, itu boleh. Itu namanya menyelisihi pekerjaan imam, tapi la dororo. Mana tadi? Ya. Lam yaf'alhul imam. Ya. Li'anna ad-darra innama huwa ihdasu julusin lam yaf'alhul imam. Dari situ ya, sampai situ ya. Jadi kita duduk tahiyat awal, sementara imam julusul istirahah rakaat ketiga. Kalau imamnya julusul istirahah. Nah, kalau imamnya tidak julusul istirahah, berarti kita kehilangan tahiyat awal. Tahiyat awal kita bukan di rakaat kedua, tapi di rakaat pertama, karena ngikut imam. Sujud sahwi nggak usah. Itu yang dimaksudkan, ada menyelisihi imam tapi tidak membatalkan sholatnya. Jadi la dororo, tidak madorot. Sudah paham nih sampai sini? Karena ngaji itu pahamnya, bukan banyaknya yang kita baca. Ya. Mana tadi? Wa illa lam yajuz. Kalau tidak, maka tidak diperbolehkan. Imam tidak julusul istirahah, makmumnya maksain julusul tahiyatul awal, itu lam yajuz, tidak diperbolehkan. Wa abtala salatal alim al-amid, maka menjadi batal salatnya orang yang mengetahui dengan sengaja seperti itu. Malam yanwi mufariqatahu, selama si makmum tidak niat mufaraqah. Jadi imam rakaat ketiga enggak julusul istirahah, makmum rakaat kedua, ya, dia maksain tahiyat awal, sementara imam tidak ada duduk istirahat, maka itu enggak boleh. Kalau dipaksain berarti
batal dalam berjamaah. Kalau pingin tidak batal dalam berjamaah karena kita ada pada rakaat kedua, maka kita tahiyat dan kita niat keluar dari berjamaah. Boleh. Ya. Saya sering melihat orang sholat sunnah dan 2 rakaat. Itu banyak orang yang menggunakan untuk istirahat. Apa memang disunahkan di situ? Ada 2 rakaat aja. Salat yang ada julusul istirahah itu ya tentu salat yang sulasi atau rubai, salat yang 3 rakaat atau salat yang 4 rakaat. Karena salat 3 rakaat nggak ada julus istirahah ya. Karena rakaat pertama berdiri, rakaat kedua tahiyat, rakaat ketiga tahiyat. Maka julusul istirahah itu yang 4 rakaat. Karena posisi duduk istirahat itu pada rakaat ketiga. Itu banyak dilakukan sama. Ya mungkin ilmunya lebih paham dari kita, ya nggak tahu juga ya. Atau dia belum dapat ilmunya, atau mungkin ya. Ya, padahal sholat sunnah. Ya. Sementara julusul istirahah itu posisinya ada pada rakaat ketiga. Dan dikit lagi nih. Wa huwa firaqu bi udhrin, itu namanya pisah karena udzur. Fayakunu aula, maka firaq lebih utama. Kalau emang imam tidak julusul istirahah, kemudian makmum pingin tahiyat awal, maka firaq lebih utama. Niat keluar dari berjamaah lebih utama. Wa idza lam yafraghil ma'mumu minhu, apabila belum selesai makmum minhu dari tahiyat awal, ma'a faraghil imami, sementara imam sudah selesai julusul istirahah, jazalahu takhallufu, maka boleh di sini membelakangi berdirinya imam li'itmamihi, untuk sempurnanya dia dalam tasyahud awal. Jadi tadi tasyahud awalnya kan pasti lebih lama daripada julusul istirahah, tapi boleh sampai selesai tasyahud awal, kemudian dia berdirinya terlambat dari berdirinya imam. Bal nujiba in alima annahu yutrikul fatihata, tapi disunatkan bagi orang yang berdirinya belakangan, ya, in alima annahu yutrikul fatihah, kalau dia tahu menyusulnya masih bisa mengejar bacaan fatihah bikamaliha dengan sempurna. Qabla ruku'il imami, sebelum rukuknya imam. Lat takhallufu li'itmami suratin, tidak tertinggal dalam menyempurnakan baca surat. Bal yukrahu, tapi dimakruhkan, idza lam yulhaqil imama fir ruku'i, bahkan menjadi makruh kalau si makmum maksa menyelesaikan bacaan tahiyat awal, lalu fatihahnya tidak sempurna, tidak menyusul imam dalam rukuk, maka menjadi hukum makruh. Dia masih tahiyat, imam sudah berdiri, ya, imam rukuk tahiyat belum selesai, dia baru bangun ngejar fatihah, maka yang seperti itu bisa menjadikan rusak dalam berjamaah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.